sore, perkenalkan nama saya Rosari Lemdina Lumban Gaul. Saya sebagai salah satu peserta Latsar Angkatan 115 dengan nomor absen 14. Saya bertugas di SD Negeri nomor 030365 Lelongki, Pemerintah Kabupaten Dairi. Saya berprofesi sebagai guru pendidikan agama Katolik. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas yang diberikan oleh Bapak Ahmad Fauji Batubara, yakni tentang penerapan nilai-nilai nasionalisme di lingkungan atau di unit kerja kita. Nah, sebelum saya memaparkan bagaimana penerapan nilai-nilai atau sikap-sikap nasionalisme di tempat saya bekerja, ada baiknya saya memaparkan apa itu nasionalisme dan apa hubungan nasionalisme dengan tugas seorang ASN. Nah, nasionalisme adalah pandangan, pola pikir, ataupun tindakan yang menunjukkan sikap cinta tanah air, sikap rela berkorban, bela negara yang kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana tindakan rela berkorban, sikap cinta tanah air, dan juga bela negara ini akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kira-kira apa tugas seorang ASN atau apa yang diberikan oleh seorang ASN dalam mewujudkan nilai-nilai nasionalisme ini? Nah, seorang ASN itu adalah seorang pelayan. Kita ditugaskan kepada masyarakat itu untuk melayani. Kita bukan untuk dilayani. Maka seorang ASN itu adalah kerabat ataupun seorang ASN itu membantu pemerintah kita untuk mewujudkan nilai-nilai nasionalisme di dalam masyarakat. Nah, ada 3 tugas atau fungsi ASN. Yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, ASN sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga, ASN itu sebagai perekat pemersatu bangsa. Nah, dengan melaksanakan 3 fungsi ini, tentunya ASN sudah turut serta dalam membangun nilai-nilai nasionalisme di dalam masyarakat, sehingga tercipta kesatuan dan persatuan yang ada di dalam bangsa kita. Nah, saya sebagai ASN dan juga seorang guru akan memaparkan kira-kira bagaimana penerapan nilai-nilai nasionalisme ini di lingkungan unit kerja saya. Walaupun mungkin penerapannya ini tentunya sangat sulit dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi di lokasi kerja. Nah, yang pertama, saya akan mencoba dimulai dengan diri saya sendiri, yaitu bagaimana saya menghormati dan juga menghargai orang lain. Dalam hal ini, saya menghormati dan menghargai orang lain yang juga memiliki perbedaan dengan saya, baik itu perbedaan latar belakang, pola pikir, agama, suku, dan juga kebudayaan. Nah, saya belajar bagaimana itu menghormati mereka, bagaimana saya bisa bekerja sama dengan orang yang memiliki perbedaan dengan saya. Nah, dengan dimulai dari diri saya sendiri, memberikan pandangan atau memberikan contoh penerapan nilai-nilai nasionalisme, maka nantinya ini akan menjadi contoh bagi masyarakat. Karena apa? Karena seorang ASN itu adalah role model atau seorang ASN itu adalah teladan bagi masyarakat banyak. Nah, yang kedua, karena saya adalah seorang guru, maka saya akan mengajarkan dan juga mengajak siswa-siswa saya untuk menerapkan sikap rasa menghormati dan menghargai orang lain. Nah, tentunya di dalam sebuah organisasi atau di dalam sekolah itu tentunya siswa itu atau guru itu banyak dengan perbedaan latar belakang, perbedaan status ekonomi, agama, ras, dan budaya. Nah, dalam hal itu saya menekankan kepada anak-anak bahwa kita harus berteman atau kita harus merangkul semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, hal ini dapat diterapkan dengan contohnya mengadakan kerja kelompok, mengadakan diskusi bersama, melaksanakan gotong royong. Nah, di situ nanti siswa atau anak-anak akan belajar bagaimana menghargai orang yang berbeda dengan dia, menghargai pendapat mereka, menghargai juga pola pikir mereka. Nah, sehingga nanti mereka akan terbiasa, semakin nanti mereka besar, mereka akan terbiasa dengan menghargai orang yang berbeda dengan mereka.
Nah, yang ketiga adalah saya akan mengenalkan lambang-lambang negara, konstitusi, lagu-lagu kebangsaan, dan juga upacara bendera, dan juga bahasa persatuan kita yaitu bahasa Indonesia. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengenalkan ciri-ciri bangsa ini? Nah, yang pertama adalah saya akan mengajak mereka untuk mengamalkan atau memberikan contoh untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, sila pertama itu bagaimana cara bersyukur, bagaimana menghormati agama, bagaimana beribadah dengan baik. Nah, dengan hal itu mereka nanti akan terbiasa gitu, akan terbiasa hidup dengan menaati aturan yang ada, yaitu undang-undang. Semakin mereka nanti dewasa, semakin besar, mereka tidak susah lagi mengikuti peraturan-peraturan yang ada di kehidupan mereka. Nah, yang kedua, saya mengajak mereka untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Nah, seperti di tempat saya bekerja, mungkin lagu-lagu kebangsaan ini pengetahuan mereka itu sangat minim, karena yang mereka tahu mungkin hanya lagu Indonesia Raya, karena ini dinyanyikan setiap upacara atau upacara hari-hari besar di negara. Nah, yang bisa saya lakukan mungkin setelah doa, saya akan mengajak mereka untuk menyanyikan lagu-lagu wajib atau lagu-lagu kebangsaan. Nah, bisa juga dilakukan setelah selesai pelajaran. Nah, dengan hal ini, dengan menyanyikan lagu-lagu ini tentunya mereka akan semakin sadar gitu, semakin mengingat bagaimana perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan Indonesia ini, bagaimana budaya-budaya Indonesia, bagaimana cita-cita dan tujuan bangsa yang terkandung dalam beberapa lagu wajib atau lagu-lagu kebangsaan. Nah, yang ketiga itu bagaimana mengikuti upacara bendera dengan baik. Nah, yang saya lakukan mungkin bagaimana itu mengajarkan mereka bagaimana menghormat bendera dengan baik. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap yang baik. Nah, banyak itu siswa, kalau mereka upacara itu ada yang bergoyang-goyang, ada yang tunduk. Mereka itu tidak serius gitu. Mereka tidak tahu apa ini upacara, kegiatan apa ini itu. Itu hanya sebuah kewajiban gitu. Itu hanya sebuah yang kita lakukan di hari Senin. Nah, saya akan mengatakan kepada mereka bahwa ini adalah salah satu cara kita gitu, cara kita untuk menghormati para pahlawan. Nah, dengan demikian selain melihat mereka bagaimana mengikuti upacara, saya juga mengajarkan bagaimana itu perjuangan para pahlawan untuk memperebutkan negara Indonesia ini, untuk memerdekakan kita, untuk memberikan kita kebebasan hidup. Nah, kemudian yang keempat itu penggunaan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, di lokasi saya kerja, di tempat saya kerja itu kebetulan mereka semua itu menggunakan bahasa daerah. Nah, baik itu di rumah maupun di sekolah, mereka itu kebanyakan menggunakan bahasa daerah. Bahkan saat pelajaran sedang berlangsung, saat mereka bertanya kepada guru, mereka itu menggunakan bahasa daerah. Nah, mereka itu kurang mengkomunikasikan atau kurang menggunakan dengan baik bahasa Indonesia yang tepat. Nah, pada saat itu yang mungkin bisa saya lakukan adalah dengan mengatakan kepada mereka untuk belajar mengucapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Walaupun itu salah mungkin lafalnya atau artinya, tetapi jika kita sering menggunakan bahasa Indonesia tentunya akan terbiasa. Misalnya jika di sekolah, jika mengerjakan tugas atau saat bertanya kepada guru dan juga berbincang-bincang dengan teman, menggunakan bahasa Indonesia. Namun penggunaan bahasa Indonesia ini tentunya tidak menghilangkan bahasa daerah gitu. Karena memang kan bahasa daerah itu adalah budaya kita, itu adalah salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Jadi penggunaan bahasa Indonesia ini tidak menghilangkan rasa cinta mereka terhadap penggunaan bahasa daerah. Jadi bahasa daerah ini harus tetap diucapkan, harus tetap dipelajari dengan baik, baik kekayaan ataupun budaya-budaya yang lain seperti tarian, mungkin makanan khas, dan juga hal-hal lain
sesuai dengan suku ataupun budaya mereka. Nah, yang kelima adalah yang bisa mungkin diterapkan untuk penerapan nilai-nilai nasionalisme ini adalah mencintai lingkungan. Nah, sikap nasionalisme ini bukan hanya dengan sikap kita terhadap orang lain, sikap kita terhadap manusia, tetapi sikap nasionalisme ini harus kita tunjukkan juga kepada lingkungan kita, lingkungan Indonesia, di mana Indonesia itu adalah suatu negara yang kaya gitu, suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, subur, dan lingkungan Indonesia inilah tempat kita untuk hidup. Di sini kita bersekolah, bekerja, bermain, kemudian bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Nah, jadi saya akan mengajak para murid untuk mencintai lingkungan mereka. Nah, bagaimana itu? Contohnya dengan bergotong royong, membersihkan lingkungan sekolah, guru dengan murid, kemudian membersihkan kelas. Nah, kemudian juga mungkin mengajak mereka untuk menanam bunga-bunga atau pohon-pohon di sekitar mereka, baik itu di sekolah maupun di rumah. Nah, dengan beberapa penerapan nilai-nilai nasionalisme tersebut, maka besar kemungkinan mereka nanti akan menjadi penerus bangsa yang baik, penerus bangsa atau generasi penerus yang nantinya akan menjadikan Indonesia ini lebih kuat, lebih adil, makmur, dan berdaulat sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, jadi teman-teman semuanya, mungkin sebagai seorang guru kita harus tetap semangat dan juga harus menanamkan nilai-nilai nasionalisme ini, karena apalagi sekarang ini mungkin banyak budaya-budaya asing, bukan negatif ya, tetapi dengan adanya hal-hal lain yang masuk, mereka tuh jadi lupa gitu, jadi lupa dengan budaya-budaya mereka sendiri, mereka lupa tarian mereka, mereka lupa pakaian khas, mereka lupa bahasa daerah mereka. Nah, sebagai seorang guru, kita hendaknya menanamkan sikap nasionalisme ini sejak dini, karena mereka inilah nanti penerus bangsa. Mereka inilah nanti yang akan menjadikan bangsa ini semakin kuat dan semakin bersatu. Dan juga kepada rekan-rekan saya ASN yang lain, mari kita pedomani dan mari kita laksanakan tadi 3 fungsi ASN itu, dimana kita harus tekankan dalam diri kita itu bahwa kita adalah seorang pelayan. Kita adalah seorang pelayan bagi masyarakat. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.